Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat semua kawan-kawan media. Ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas kesediaan kawan-kawan mau sudi menunggu untuk kita lakukan konferensi pers ini. Bahwa dalam kesempatan yang kami akan sampaikan melalui konferensi pers ini kepada kawan-kawan, ini terkait dari persoalan klien kami atas nama Dominic K dengan saudara Erwin Arnada, yang mana persoalan tersebut menyangkut dari persoalan terjadinya memorandum kesepakatan antara Dominic K dengan saudara Erwin Arnada. Kesepakatan yang di depan saya ini itu dibuat pada tahun 2021 dan berakhir di tahun 2022. Namun faktanya bahwa setelah disepakati, Dominic K dijanjikan akan dijadikan salah satu pemeran dalam sebuah film, dalam hal ini film layar lebar, namun faktanya sama sekali tidak dilaksanakan itu. Kemudian, mencermati dari isi memorandum ini, kami melihat ada beberapa keganjilan. Yang pertama keganjilannya adalah bahwa Erwin Arnada di situ mengaku sebagai eksekutif produser, namun hanya terbatas pada eksekutif produser saja. Tidak pernah menyebutkan dia bernaung dalam PH apa atau perusahaan apa, sehingga kami melihat apakah ini adalah sebuah keseriusan dalam bentuk kerjasama dia selaku produser eksekutif, atau hanya semata-mata hanya sebuah akal-akalan yang notabene-nya adalah untuk mendekati klien kami. Sekarang ini, setelah terjadi kontrak ini sejak tahun 2021 sampai saat ini, bahkan kami sudah 2 kali melayangkan surat untuk kami ajak berbicara secara kekeluargaan, namun faktanya tidak pernah direspon dengan baik. Sehingga berdasarkan itu, kami menunggu di awal tahun ini kami bisa pastikan bahwa kami akan mengambil langkah hukum secara tegas. Apakah kita mengambil langkah hukum secara pidana atau kita mengambil langkah hukum secara keperdataan? Yang pasti jawaban tegasnya akan kami berikan di awal Januari. Karena di dalam kontrak ini itu sudah sangat terbatasi sekali klien kami. Dia dibatasi tidak boleh untuk mengambil kontrak pekerjaan kepada pihak lain. Padahal tawaran ini sudah sangat banyak, dibatasi oleh kontrak ini. Begitu diminta pertanggungjawaban yang bersangkutan justru hilang-hilangan, tidak pernah muncul ke permukaan, tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Namun kami dapat informasi juga bahwa yang bersangkutan ini setelah membuat atau merencanakan sebuah film, bahkan sudah dijalankan syutingnya. Itu yang kami memperoleh informasi itu. Sehingga kami sebenarnya, esensi kami menyampaikan ini adalah bagaimana ada itikat baik. Bagaimana itikat baik dari saudara Erwin Arnada untuk menyelesaikan persoalan ini. Makanya sebelum kami mengambil langkah hukum, kalau saja ada itikat baik yang bersangkutan untuk menyelesaikan ini, maka ayo kita bicarakan. Tapi kalau tidak ada lagi itikat baik, maka kami tidak diberikan pilihan, maka kami akan ambil langkah hukum secara tegas. Saya pikir seperti itu. Ini sudah terlalu banyak, baik kerugian material, kerugian psikologis. Klien kami sampai harus menghadapi situasi yang finansial dalam situasi pandemi ini, sangat terpuruk secara finansial. Akhirnya apa? Berpengaruh kepada psikis beliau. Dan kami bisa buktikan itu. Apa pengaruh psikisnya? Ini yang perbuatan-perbuatan ini yang secara disadari atau tidak disadari oleh saudara Erwin Arnada telah terjadi kepada klien kami. Oleh karena itu, kami menghimbau bahwa semoga dengan dia mengetahui pemberitaan seperti ini sekarang, masih kami beri kesempatan untuk terakhir kalinya untuk melakukan itikat yang baik. Kira-kira mungkin seperti itu. Mungkin oleh saudara rekan saya, Niko Kilikili, ada mau menyampaikan segala sesuatunya. Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan. Terima kasih untuk waktunya. Saya cuma mau mempertegas saja bahwa saudara Erwin gentleman lah sebagai seorang laki-laki. Dengan adanya pernyataan surat perjanjian yang sudah Anda buat, cobalah bertanggung jawab atas perjanjian ini, karena resikonya nanti sangat berat buat Anda sendiri.
Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar lagi, cuma saya minta supaya Saudara Erwin, Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda sudah buat. Terima kasih. Ya. Dominique, mungkin bisa diceritakan dulu awalnya, dijanjikan apakah oleh AI ini? Sebenarnya aku tuh nggak tahu dia sama sekali. Tapi ada satu ex manajer aku itu nge-DM terus selama beberapa bulan untuk main film. Aku bilang nanti dulu ya kak, aku lagi kena covid, aku balik ke rumah keluarga. Terus dia bilang ada nih aktingnya bagus, sering di TV juga ratingnya bagus. Namanya Dominique. Siapa? Kata Harry Dominique. Aku udah follow dia 7 bulan yang lalu. Akhirnya kita ketemuan di bulan Agustus setelah aku sembuh dari COVID, ketemuan antigen sama dia di satu restoran hotel. Terus dia bilang mau pacaran. Saya kaget. Saya kan ketemuannya buat kerjaan. Aku tanya sama dia, udah lihat acting aku belum? Karena aku dikasih tahu profil kamu sama si ex manajer aku ini. Udah, saya sering ngeliat tayangan kamu kan. Akhirnya berpikir saya ngobrol lah ya sama ex manajer aku itu, kak gimana sih kak ini kak kok begini gitu. Oh kok dia duda, bilang kamu kan nggak mau pacaran sama orang. Terus saya tanya sama dia, pasti ya kalau kita ngomongnya kayak ya pasti kan kita dalam keadaan COVID-nya benar nggak nih, tapi dia kan bilangnya benar. Terus saya bilang kontraknya mana, dibuatin kontraknya. Oh, akhirnya kok pas kesininya gitu, saya lebih ke harus baik-baikin dia. Lebih kalau saya ngomong agak kesel dikit, dia nanti nggak jawab telepon, nggak jawab WA gitu, lebih kayak menghilang gitu. Aku bingung ngomongnya. Nah, biasanya kan kontrak eksklusif ada angka ya. Nah, itu Nah, udah itu, sempat aku itu tanyain. dijanjikan angka tidak? Di sini juga makanya itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa di dalam kontrak tersebut juga dia mengaku sebagai eksekutif produser. Makanya kita sebenarnya pingin dulu untuk bersama eksekutif produser itu dari pihak yang mana atau dari perusahaan yang mana. Kemudian di dalam memorandum ini juga itu tidak menyebutkan berapa angkanya, tapi dengan tegas membatasi Dominique bahwa tidak boleh untuk menerima kontrak pada pihak lain. Itu kan eksklusif. Iya, itu kan sifat eksklusif ya. Padahal harus diketahui bahwa Dominique ini main dalam seni peran atau main dalam sebuah sinetron itu sejak berumur 15 tahun. Tanpa Erwin pun juga di sini dia tetap berjalan kok. Hanya yang kami sangat sesalkan adalah dibuatnya kontrak begini, kemudian dibatasin, tidak boleh menerima kontrak dari pihak manapun, tapi ini pun tidak dijalankan. Kira-kira apa yang menjadi motif yang bersangkutan? Apakah hanya betul-betul bekerja sama secara profesional kontrak, atau memang hanya sebuah untuk menjalin hubungan? Itu yang kami tidak pernah mengetahui apapun itu. Makanya kami butuh dia hadir, tapi ternyata melalui surat kami juga yang bersangkutan tidak pernah hadir. Sudah somasi 3 kali. Sudah somasi 2 kali, kami ya somasi 2 kali. Sehingga ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apakah kontrak-kontrak seperti ini itu banyak kepada talent-talent lain yang dilakukan, dan ternyata tidak pernah terjadi dalam sebuah kinerja yang benar-benar ada, yang benar-benar nyata, atau hanya Dominique saja, atau hanya klien kami saja yang merasakan kepedihan itu. Maksud saya di sini ada pertanggungjawaban secara real. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Oke.